Bab 1791 Keinginanku adalah perdamaian dunia. Buddhisme menekankan sebab dan akibat, yang juga merupakan dasar dari ajaran Buddhisme. Sekalipun Kaisar Fu sangat kuat dan memiliki bakat luar biasa, dia tetaplah hanya manusia biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menyaingi pemahaman mendalam Buddhisme tentang sebab dan akibat? Kekuatan kausal yang dilepaskan oleh teratai emas Bodhisattva itu sangat menakutkan di luar dugaan Kaisar Fu. Ekspresi tidak percaya terlintas di mata Kaisar Fu. Dengan mata tajamnya, ia secara alami dapat menyimpulkan bahwa Bodhisattva yang menghadiahkan teratai emas kepada Yun Xingyan paling banter adalah seorang dewa suci, atau bahkan leluhur Dao. Namun, pemahaman Bodhisattva ini tentang sebab dan akibat sebenarnya lebih unggul daripada pemahaman Kaisar Fu. Spesialisasi memang sebuah seni. Kaisar Fu mengangguk setuju. Alasan mengapa Kaisar Fu mengolah kekuatan sebab akibat adalah karena kekuatan sebab akibat sangat membantunya dalam mengolah seni mengubah takdir. Namun, karena ia hanya mengembangkan kekuatan sebab dan akibat untuk membantu jalan manipulasi takdir, ia belum mencapai puncak dalam jalan ini. Jika saya memiliki kesempatan, saya ingin berdiskusi dengan Bodhisattva di belakang Anda, kata Kaisar Fu dengan nada tulus. Sepertinya aku tidak bisa membantu dalam hal ini, jawab Yun Qingyan dengan sungguh-sungguh. Meskipun ia dihadiahi bunga teratai emas dari Bodhisattva, ia tidak pernah bertemu dengan Bodhisattva yang memberinya bunga teratai emas tersebut. Namun, aku tahu cara memanggil Bodhisattva, kata Yun Qingyan. Oh, secerca keraguan muncul di mata Fu Di. Jika kau memiliki hati yang baik, teratai emas akan muncul dengan sendirinya. Kata Yun Qingyan. Hanya itu, tanya Kaisar Fu. Itu saja, kata Yun Qingyan. Aneh sekali. Aku telah mencapai pencerahan selama bertahun-tahun, namun aku belum pernah melihat bayangan Buddha sekalipun, kata Kaisar Fu dengan kebingungan. Ia benar-benar bingung, bukan bercanda. Itu mungkin saja. Kebaikanmu hanyalah apa yang kamu anggap sebagai kebaikan, kata Yun Qingyan. Mungkin, kata Kaisar Fu setelah terdiam sejenak. Namun, jika menanggung kebaikan dari semua dunia bukanlah kebaikan, maka aku, Kaisar, lebih memilih untuk tidak melihat Buddha seperti itu. Kemudian Kaisar Fu berbicara. Dia mengatakan ini dengan sedikit nada kesal. Memikul kebaikan dari semua dunia. Bahkan Yun Qingyan pun tidak sepenuhnya mengerti apa yang dikatakan Kaisar Fu. Yun Qingyan bertanya dengan ragu, kau ingin menyingkirkanku? Jangan bilang itu karena kau pikir aku akan menghalangi jalanmu, kan? Seandainya kau muncul 3000 tahun lebih awal, atau bahkan 3000 tahun kemudian, kita pasti akan menjadi sahabat karib, kata Kaisar Fu perlahan. Yun Qingyan pernah mendengar kata-kata serupa dari Ying sebelumnya. Kau kenal Ying? Yun Qingyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tubuh Fu Di yang lain mengenal Ying dan bahkan sering bergaul dengannya. Namun, Yun Qingyan tidak yakin apakah Kaisar Fu dari alam abadi mengenal Ying atau apakah mereka memiliki hubungan. Kau tahu cara menang. Secerca kejutan terpancar di mata Fu Di. Ketika Anda mengatakan, membawa kebaikan bagi semua dunia, apakah maksud Anda bahwa Anda memimpin sebuah tim untuk melawan alam kekacauan? Yun Xingyan memberikan jawaban yang tidak relevan. Kau tidak hanya mengenal Ying, tapi kau juga pernah berbicara dengannya. Ekspresi Fu Di sedikit berubah. Yun Qingyan sekali lagi memberikan jawaban yang tidak relevan, kau ingin menyingkirkanku karena kau khawatir tim yang melawan alam kekacauan pada akhirnya akan dipimpin olehku. Sepertinya kau dan Ying tidak hanya saling kenal, tetapi kalian juga tidak terlalu dekat. Tapi itu masuk akal, jika aku bisa mentolerir seseorang, bagaimana mungkin Ying tidak bisa mentolerir seseorang? Kaisar Fu berkata, nadanya sedikit bernuansa emosi. Ying dan saya berasal dari tempat yang sama, tambah Yun Qingyan. Pada saat yang sama, Yun Qingyan berpikir dalam hati, dilihat dari reaksi Kaisar Fu, sepertinya dia tidak menyadari bahwa, dia juga memiliki tubuh yang merupakan Bodhisattva dari tanah liat. Mereka tidak menyadari bahwa Bodhisattva lumpur dan Win telah berkenalan. Pada saat yang sama, mereka tidak menyadari semua yang telah terjadi di benua Tianxing. Jika tidak, Kaisar Fu tidak akan menganggap kata-kata Yun Qingyan begitu sulit dipercaya. Apa yang kau katakan? Mata Fu Di tiba-tiba melebar. Aku dan Ying berasal dari tempat yang sama, Yun Qingyan mengulanginya tanpa sadar, heran mengapa Kaisar Fu bereaksi begitu keras. Benua Tianxing, batas antara tiga alam. Tanya Kaisar Fu lagi. Kali ini, bahkan Yun Qingyan pun merasa ngeri. Yun Qingyan baru mengetahui tentang batasan antara tiga alam setelah menggabungkan kedua tubuhnya. Ketiga alam ini adalah dunia bawah, alam abadi, dan alam kekacauan. Sisi paling kiri dari medan perang kuno mengarah ke alam kekacauan, dan sisi paling kanan mengarah ke alam keabadian. Ada ujung lain yang mengarah ke dunia bawah, yang berada di luar benua Tianming.
Oleh karena itu, Kaisar Fu benar sekali ketika mengatakan bahwa benua Tianxing adalah persimpangan dari tiga alam. Yun Qingyan mengangguk. Aku baru-baru ini mengetahui bahwa benua Tianxing terletak di pusat tiga alam. Apakah kau melihatnya? Fu Di menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan emosinya yang bergejolak. Dia, tanya Yun Qingyan ragu-ragu, maksudmu Ying, atau versi lain dari dirimu sendiri? Aku yang lain, kata Fudo. Aku pernah bertemu dengannya. Awalnya hubungan kami baik, tapi kemudian dia mencoba membunuhku, kata Yun Qingyan tanpa menyembunyikan apapun. Hati-hati dengannya. Kaisar Fu segera berkata, dia memang diriku, tetapi dia juga bukan diriku. Dia adalah iblis batin yang kubunuh ketika aku memasuki alam Kaisar Abadi. Ekspresi Yun Qingyan juga berubah. Dia selalu percaya bahwa Kaisar Fu memiliki dua tubuh, sama seperti dirinya, salah satunya bereinkarnasi di benua Tianxing. Tanpa diduga, Bodhisattva lumpur itu memang Kaisar Fudi, tetapi Kaisar Fudi itu bertransformasi dari iblis di dalam hatinya sendiri. Tak lama kemudian, kebingungan kembali muncul di mata Yun Qingyan. Tubuhmu yang lain, meskipun ingin membunuhku, kurasa itu bukanlah iblis yang benar-benar jahat. Meskipun mereka musuh, namun Yun Qingyan tidak menganggap Bodhisattva lumpur maupun Kaisar Fu sebagai orang jahat. Bodhisattva dari tanah liat itu jelas merupakan orang baik, dan juga orang yang penuh welas asih. Kaisar Fu juga sama, yang menakutkan bukanlah orang jahat, tetapi orang baik yang terlalu terobsesi dengan ide-ide mereka sendiri. Fu Di tiba-tiba menghela napas. Tahukah kamu iblis batin apa yang telah kusingkirkan? Apa? Tanya Yun Qingyan. Salah satu tujuan hidupku, tujuan seumur hidupku, tetapi saat aku melangkah ke alam Kaisar Abadi, aku tahu bahwa tujuanku, obsesiku terlalu dalam, telah menjadi iblis di hatiku, dan jika aku tidak menghentikannya tepat waktu, itu hanya akan menjerumuskanku ke dalam neraka tanpa akhir. Kaisar Fu menghela napas. Apa tujuanmu? Yun Qingyan bertanya lagi. Jika kukatakan itu perdamaian dunia, apakah kau akan mempercayaiku? Kaisar Fu bertanya kepada Yun Qingyan. Perdamaian dunia. Yun Qingyan tersandung dan hampir jatuh dari langit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa visi perdamaian dunia bisa menjadi sumber iblis batin. Ini adalah visi yang hanya dimiliki oleh orang yang benar-benar hebat, bukan? Ada sebuah kisah dalam kitab suci Buddha tentang seorang biksu yang sangat berprestasi yang mengorbankan cinta pribadinya demi cinta yang lebih besar, dan pada akhirnya, biksu itu jatuh ke dalam neraka yang tak berujung, kata Kaisar Fu. Maksudmu, dirimu yang terbentuk dari iblis batin akan melakukan apa saja demi perdamaian dunia. Di matanya, tidak ada makhluk hidup, hanya perdamaian dunia yang murni. Yun Qingyan bertanya dengan ragu. Kau bisa memahaminya seperti itu, kata Kaisar Fu sambil menarik napas dalam-dalam. Namun, kau bisa memahaminya lebih dalam lagi, misalnya, bahwa membunuh semua makhluk hidup di seluruh langit dan berbagai alam dapat pada akhirnya membawa perdamaian dunia. Bab 1792, Kaisar Ling dan Kaisar Abadi Reinkarnasi. Membantai semua makhluk hidup di semua alam dapat membawa perdamaian dunia. Mendengar itu, Yun Qingyan terkejut dan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, rasa takut merayapinya. Visi ini mustahil bagi orang lain, tetapi Bodhisattva dari tanah liat ini berbeda. Dia berada di level yang sama dengan Yun Qingyan. Jika orang seperti itu menimbulkan bahaya, sangat mungkin bahwa dia dapat menghancurkan semua makhluk hidup di seluruh langit dan berbagai alam. Kalian semua gila, kata Yun Qingyan setelah terdiam sejenak. Menurut Yun Qingyan, Ying juga seorang yang gila. Untuk membawa kedamaian abadi ke seluruh surga dan berbagai alam, visi Ying adalah membantai semua makhluk hidup di alam kekacauan. Namun, Yun Qingyan lebih menyukai orang gila seperti Ying daripada patung Buddha dari tanah liat. Alasannya sederhana, Yun Qingyan sendiri adalah orang yang berasal dari seluruh langit dan berbagai dunia. Orang-orang di alam kekacauan, jika ditelusuri kembali ke asal-usul mereka, memang memiliki garis keturunan yang sama dengan orang-orang di semua alam yang tak terhitung jumlahnya. Namun, karena kedua alam tersebut telah terpisah terlalu lama, dan karena alam kekacauan jauh lebih kuat daripada semua alam lainnya, penduduk alam kekacauan tidak lagi menganggap makhluk dari seluruh langit dan berbagai alam sebagai manusia. Bagi makhluk-makhluk di alam kekacauan, seluruh alam semesta adalah halaman belakang mereka, halaman belakang yang dapat mereka pilih untuk digunakan sesuka hati. Makhluk-makhluk di seluruh langit dan berbagai alam adalah ternak yang mereka pelihara di kebun belakang rumah mereka. Selain itu, karena pada masa dinasti Qin, Ying memimpin alam kekacauan untuk menyerang alam kekacauan. Makhluk-makhluk dari alam kekacauan kini berniat untuk memusnahkan semua makhluk hidup di semua alam yang tak terhitung jumlahnya. Terus terang saja, kegilaan sang pemenang diarahkan kepada orang-orang luar.
Kegilaan bodhisattva dari tanah liat itu diarahkan keluar, tetapi juga merajalela di dalam lingkarannya sendiri. Aku ingin membunuhmu, bukan karena aku gila, tapi karena aku terlalu rasional, kata Fu Di sambil menggelengkan kepalanya. Tidak perlu menjelaskan padaku, setiap orang punya alasan masing-masing untuk melakukan sesuatu. Yun Qingyan melambaikan tangannya. Sejak saat kau dan Kaisar Mo mengancamku dengan rakyatku, aku bertekad untuk menghancurkanmu sampai menjadi debu. Kata-kata itu bahkan belum sepenuhnya keluar dari mulutnya. Gesek, 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 gesek. Ratusan batu Yunxing juga muncul di dunia. Tatapan mata Kaisar Fu langsung berubah serius. Satu ki berubah menjadi 3 ki murni, dan kau bukan satu-satunya yang bisa melakukan itu, kata ratusan Yun Qingyan secara serentak. Setiap Yun Qingyan memiliki kekuatan tempur yang hampir sama atau bahkan setara dengan kekuatan tubuh aslinya. Zantian, kau hampir pulih, bukan? Yun Qingyan tiba-tiba bertanya, sambil menatap pedang ilahi Zantian di tangannya. Bas bas bas. Pedang ilahi pembunuh langit langsung menjawab. Lalu apa yang kita tunggu? Kata Yun Qingyan pelan. Gesek, 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 gesek. Pedang ilahi pembunuh langit di tangan Yun Qingyan tiba-tiba terpecah menjadi ratusan klon. Hal ini memastikan bahwa setiap Yun Qingyan memiliki pedang ilahi pembunuh surga. Bentuk keenam dari pemahaman sejati Kaisar Abadi, turbulensi spasial. Pemahaman sejati Kaisar Surgawi, tingkat keenam, turbulensi spasial. Bentuk keenam dari pemahaman sejati Kaisar Abadi, turbulensi spasial. Ratusan Yun Qingyan berbicara serempak, dan pada saat yang sama mengayunkan pedang ilahi pembunuh langit mereka. Ekspresi Kaisar Fu berubah drastis. Aku tak pernah menyangka bahwa pedang ilahi pembunuh surga juga bisa menciptakan klon. Ini adalah salah satu senjata sihir ofensif paling ampuh di alam abadi. Sebelum Kaisar Fu sempat bereaksi, turbulensi spasial, yang tak terhitung jumlahnya menelan seluruh tubuh Kaisar Fu. Wus! Lalu serangkaian suara, desis lainnya terdengar. Namun kali ini, klon Kaisar Fu yang dikalahkan berturut-turut dan berubah menjadi gumpalan asap abu-abu. Sekarang, apakah kau puas? Kata Yun Qingyan, wujud aslinya memegang pedang ilahi pembunuh langit saat dia menyerbu ke arah Kaisar Fu. Pada saat yang sama, dia akhirnya berhenti menekan kultivasinya dan dengan suara, boom, dia naik dari tingkat ke-8 alam leluhur Dao ke puncak alam leluhur Dao. Puncak leluhur Dao adalah tingkat kultivasi sejati yang dimiliki Yun Qingyan setelah menyatu dengan Dao. Pada saat ini, klon-klon Yun Qingyan lainnya menimbulkan badai yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi seluruh langit. Wujud asli Yun Qingyan, dengan menggunakan titik-titik mata badai ini, sekali lagi menggunakan kesedihan Dewa Angin. Kali ini, jatuhnya Dewa Angin membawa Kaisar Fu ke langit berbintang di luar angkasa. Yun Qingyan, yang telah mencapai puncak alam leluhur Dao, melepaskan kesedihan Dewa Angin, yang kekuatannya melampaui jumlah semua serangannya sebelumnya. Boom boom boom, langit terus-menerus ditembus, runtuh sedikit demi sedikit. Sebelum sosok Kaisar Fu dapat diangkat ke surga, ia memuntahkan seteguk darah. Saat ledakan dahsyat terjadi, meteorit dan bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya di luar angkasa hancur menjadi abu. Langit berbintang yang runtuh itu meliputi area seluas ratusan juta mil persegi. Jika pedang ini diarahkan ke alam abadi, mungkin pedang ini bahkan bisa menembusnya. Tentu saja, ini hanya tentang menembus alam abadi. Bahkan Yun Qingyan di puncak kekuatannya pun tidak bisa menghancurkan alam abadi. Dia masih hidup. Ekspresi terkejut terlintas di mata Yun Qingyan. Namun, dia mengayunkan pedangnya lagi, melepaskan pancaran pedang yang melesat ke arah Kaisar Fu di langit berbintang. Huoyan dan Sukong, setelah sekali lagi menyembuhkan diri mereka sendiri dengan bantuan kehendak surga, bergegas maju saat melihat serangan pedang Yun Qingyan. Teleportasi spasial. Raja Binatang Void meraung, mengirimkan serangan pedang Yun Qingyan langsung ke langit berbintang jutaan mil jauhnya dari Kaisar Fu Di. Kaisar Abadi Batu Api meraih Kaisar Fu dan membawanya kembali ke alam abadi dengan kecepatan tinggi. Hanya dengan kembali ke alam abadi, surga dapat campur tangan untuk menyembuhkan luka Kaisar Fu. Untunglah mereka semua berkumpul di sini, jadi mari kita hadapi mereka semua sekaligus, kata Yun Qingyan dengan suara rendah. Termasuk pasukan utama, terdapat lebih dari 300 Yun Qingyan, yang secara bersamaan menggunakan kesedihan Dewa Angin. Tidak bagus. Void, Fire Rock, dan Kaisar Fu yang terluka parah semuanya mengubah ekspresi mereka secara drastis. Lebih dari 300 tragedi Dewa Angin sudah cukup untuk memastikan bahwa mereka bertiga akan mati tanpa tempat pemakaman. Kaisar Mo, Kaisar Fu berteriak saat itu. Mendengar teriakan Kaisar Fu dari bawah, Kaisar Mo menghela napas pelan, aku tidak menyangka aku masih harus meminta bantuan mereka. Kaisar Ling, Samsara, Anda boleh keluar sekarang.
Begitu Mo Huang selesai berbicara, langit yang luas, penuh keanggunan dan romantisme, tiba-tiba terbelah. Kemudian, dua sosok berwibawa melangkah keluar dari dalam raungan. Sesosok tinggi berjubah Taois abu-abu tiba-tiba meraung, lalu berubah menjadi tikus raksasa sebesar matahari dan bulan. Tikus raksasa itu membuka taring dan mulutnya, menelan sebagian besar langit, termasuk angin yang mengamuk tak terhitung jumlahnya. Sosok lain, yang diselimuti cahaya keemasan, juga tiba-tiba membesar, seperti raksasa yang berdiri tegak di langit. Bum 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 bum. Banyak sekali tawaran kencan romantis yang datang kepadanya. Dengan raungan yang memekakkan telinga lainnya, raksasa emas itu hancur berkeping-keping. Bahkan seorang kaisar langit pun pasti akan mati jika diledakkan seperti ini. Namun raksasa emas itu, yang baru saja hancur berkeping-keping menjadi daging dan darah, tiba-tiba menyatu kembali. Dia sekali lagi telah menjadi raksasa menjulang tinggi, memancarkan cahaya keemasan. Ini adalah Kaisar Abadi Reinkarnasi, yang dikenal sebagai Kaisar Abadi Reinkarnasi, yang abadi. Kaisar Roh, Reinkarnasi, mengapa kau melakukan ini? Yun Qingyan menghela napas pelan. Bab 1793 6 Kaisar bergabung. Setelah Kaisar Ling dan Kaisar Samsara memblokir serangan Yun Qingyan untuk Kaisar Fu dan dua orang lainnya. Tubuh mereka berlipat ganda, menjadi sebesar ukuran manusia normal. Namun, mereka tetap memancarkan aura agung yang membuat orang ingin bersujud dan menyembah mereka. Kaisar Yun, Kaisar Yun, Kaisar Roh dan Kaisar Abadi Reinkarnasi muncul di hadapan Yun Qingyan. Maaf, Kaisar Mo telah menawarkan harga yang tidak bisa saya tolak, desah Kaisar Abadi Reinkarnasi. Sama, Kaisar Ling menghela napas pelan. Metode Kaisar Mo sungguh luar biasa. Seru Yun Qingyan. Di antara 10 Kaisar Abadi, Kaisar Fu, Kaisar Abadi Huoyan, Raja Binatang Void, Kaisar Kunpeng, Kaisar Tikus Pemakan Roh, dan Kaisar Abadi Samsara semuanya berpihak padanya. 6 orang di antara mereka, bersedia melayaninya. Kaisar Naga dan Su Yuan yang tersisa, meskipun tidak membantunya, juga memilih untuk berdiri dan menyaksikan pertempuran ini. Sejujurnya, aku belum pernah bertarung dengan kalian, kata Yun Qingyan dengan tenang. Meskipun hubungannya dengan Kaisar Roh dan Kaisar Abadi Reinkarnasi tidak sedekat hubungannya dengan Kaisar Naga, mereka tetap bisa dianggap sebagai teman. Sejak menjadi Kaisar Abadi, Yun Qingyan tidak pernah berselisih dengan Kaisar Roh maupun Kaisar Abadi Reinkarnasi. Dan jika tidak ada wajah merah, tentu saja tidak ada kesempatan untuk berkelahi. Tidak ada. Kaisar Roh dan Kaisar Abadi Reinkarnasi sama-sama mengangguk. Sayangnya, kita juga tidak memiliki kesempatan itu hari ini. Secerca penyesalan terpancar di mata mereka. Pertemuan, yang mereka maksud tentu saja berarti situasi 1 lawan 1. Namun kini, baik Kaisar Roh maupun Kaisar Abadi Reinkarnasi tidak berniat untuk melawan Yun Qingyan 1 lawan 1. Setelah Kaisar Ling dan Kaisar Samsara memblokir serangan Yun Qingyan, Kaisar Fu, Huoyan, dan Void berhasil kembali ke alam abadi dari luar langit berbintang. Kaisar Fu segera memanggil kehendak surga untuk menyembuhkannya secara pribadi. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, luka-luka parahnya telah sembuh sepenuhnya. Adapun Huoyan dan Sukong, jauh sebelum Kaisar Fu, ketika mereka bertarung dengan Yun Qingyan, mereka mengambil kesempatan untuk meminta kehendak surga menyembuhkan mereka. Hosh, hosh, hosh. 3 suara berturut-turut. Fu Di, Sukong, dan Huoyan terbang langsung ke sisi Ling Di dan Kaisar Abadi Samsara. Aku tak pernah menyangka kau harus bekerja sama dengan seseorang, kata Yun Qingyan, senyum pahit terlintas di wajahnya. Kaisar Roh dan Kaisar Abadi Reinkarnasi adalah makhluk yang sangat arogan. Sejak menjadi Kaisar Abadi, mereka tidak pernah bergabung dengan siapapun. Merasa kasihan, Kaisar Roh dan Kaisar Abadi Reinkarnasi sama-sama menghela napas, hanya saja harga yang ditawarkan Kaisar Mo terlalu menggiurkan. Kita lemah, dan kita tidak bisa sekejam Kaisar Naga dan Su Yuan dalam menolak godaan ini. Oh, ekspresi terkejut terlintas di mata Yun Qingyan. Kaisar Naga hanya mengatakan bahwa dia dan Su Yuan tidak dapat ikut campur, tetapi dia tidak mengungkapkan bahwa mereka juga telah menolak tawaran menggiurkan dari Kaisar Mo. Memikirkan hal ini, perasaan hangat melintas di hati Yun Qingyan. Jika aku bisa selamat dari cobaan ini, aku pasti akan mengunjungi Kaisar Naga dan Su Yuan. Baik Huoyan maupun Sukong memiliki ekspresi garang di wajah mereka. Yun Qingyan, kau tidak menyangka hari ini akan datang, kan? Bagaimana rasanya menjadi sasaran serangan semua orang? Hehe, diserang oleh 5 kaisar abadi sekaligus, kau benar-benar orang pertama dalam sejarah yang mengalami hal itu. Huoyan dan Sukong sama-sama mencibir, sayang sekali Kunpeng tidak ada di sini sekarang, kalau tidak ke-6 kaisar abadi pasti sudah bergabung.
Siapa bilang aku tidak ada di sini? Tepat saat itu, langit yang tadinya tanpa awan tiba-tiba gelap, dan seekor burung rok raksasa yang menutupi matahari terbang dengan cepat dari cakrawala yang jauh. Tak lama kemudian, burung rok raksasa itu melayang di atas semua orang. Seluruh kota Taiwu diselimuti kegelapan saat bayangan burung rok raksasa menghalangi cahaya. Yun Qingyan, kau sangat licik. Kau benar-benar menipuku sehingga aku melakukan perjalanan yang sia-sia. Burung rok raksasa itu berbicara dengan suara manusia, kedua matanya yang seperti mata burung dipenuhi amarah yang membara saat menatap Yun Qingyan. Tidak hanya bawahan Kaisar Kunpeng yang terbunuh, tetapi dia juga ditipu oleh Yun Qingyan untuk pergi ke Laut Iblis Kacau. Saat melihat Kunpeng muncul, Yun Qingyan tidak menunjukkan emosi apapun. Baginya, dengan 5 kaisar yang sudah bersatu, mengapa ia harus repot-repot menambahkan satu lagi untuk menjadikannya 6 kaisar? Aku licik. Yun Qingyan mendengus. Kau bisa bertanya pada sesama penderita apakah aku licik atau kau saja yang bodoh. Ketika Yun Qingyan menyebutkan ungkapan, saudara seperjuangan, dia melirik Huoyan dan Sukong. Yun Qingyan, hentikan upaya untuk menebar perselisihan. Jelas sekali kaulah yang licik dan telah menipu Kunpeng. Benar sekali, Kunpeng tidak seperti kalian manusia, yang pikirannya penuh dengan ide-ide licik. Kaisar Abadi Batu Api dan Raja Binatang Kekosongan sama-sama mendengus dingin. Namun dalam hati mereka sebenarnya setuju dengan perkataan Yun Qingyan, Kunpeng memang agak bodoh. Semua bawahannya musnah, semua karena pesan tanpa tanda tangan, dan dia melakukan perjalanan ratusan juta mil ke lautan kacau. Kunpeng, kedua saudaramu yang malang itu lagi-lagi mengatakan kau naif, kata Yun Qingyan pelan. Menjadi kaisar abadi klan iblis yang bermartabat, namun disebut naif, sungguh, heh. Baik Kaisar Roh maupun Kaisar Abadi Reinkarnasi melirik Kaisar Kunpeng, tatapan aneh terpancar di mata mereka. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kaisar Kunpeng menatap tajam Huoyan dan kehampaan. Lalu dia menatap Yun Qingyan dan berkata, Yun Qingyan, di saat seperti ini, apakah benar-benar perlu terus berbicara? Ikuti gerakan ini dariku dulu. Kaisar Kunpeng mendengus dingin, dan tiba-tiba terdengar suara seperti burung yang sangat besar. Salah satu sayapnya menebas Yun Qingyan dengan ganas. Apakah ini Sang Rok Agung yang sedang melebarkan sayapnya? Kata Yun Qingyan sambil tersenyum. Pada saat ini, ratusan Yun Qingyan secara bersamaan mengangkat pedang ilahi pembunuh langit di tangan mereka. Tidak, seharusnya Dapeng Roasted Wings. Ngomong-ngomong, aku belum pernah mencoba sayap ayam setingkat Kaisar Abadi. Ratusan Yun Qingyan menyerbu ke arah Yun Qingyan, masing-masing memegang pedang ilahi pembunuh surga. Bum 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 bum. Seluruh langit seketika dipenuhi dengan energi pedang yang kacau. Kaisar Fu, Kaisar Ling, Samsara, dan Huoyan, kelima orang dari kehampaan, tentu saja tidak akan tinggal diam. Mereka juga melancarkan serangan terhadap Yun Qingyan pada saat ini. Namun tak lama kemudian, ekspresi mereka berubah, tak satu pun dari Yun Qingyan ini mampu menahan serangan mereka. Sebaliknya, mereka dengan gegabah menyerbu Kaisar Kunpeng. Gemuruh. Salah satu dari mereka, Yun Qingyan, jantungnya tertusuk oleh Kaisar Abadi Reinkarnasi, tetapi meskipun mengalami luka parah, ia berhasil menebas sayap Kunpeng dengan pedang. Meskipun terkena serangan pedang itu, Yun Qingyan benar-benar hancur menjadi abu. Bum 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 bum. Lebih dari 100 Yun Qingyan telah terluka parah, tetapi pedang ilahi pembunuh langit di tangan mereka semuanya mengenai sayap Kunpeng. Ah! Kaisar Kunpeng mengeluarkan jeritan menyedihkan. Begitu banyak Yun Qingyan yang dengan gegabah mengincarnya. Bahkan dengan bantuan Kaisar Langit lainnya, dia tidak mampu menahan tekanan dan telah menderita luka parah. Tragedi Dewa Angin. Tragedi Dewa Angin. Tragedi Dewa Angin. Dipimpin oleh tubuh utama Yun Qingyan, puluhan serangan Dewa Angin secara bersamaan menghantam sayap Kaisar Kunpeng. Kali ini, sebelum Kaisar Abadi lainnya dapat menghentikannya, salah satu sayap Kunpeng terputus. Bab 1794 itulah platform kenaikan. Menghadapi 6 Kaisar Abadi sekaligus, bahkan Yun Qingyan di masa jayanya pun tidak akan memiliki peluang sedikit pun untuk menang, apalagi Yun Qingyan saat ini. Karena Yun Qingyan tahu dia tidak punya peluang untuk menang, dia memilih untuk menyerang saja. Karena Kunpeng adalah orang pertama yang berinisiatif dan menjadi orang pertama yang menjulurkan lehernya, Yun Qingyan tentu saja tidak keberatan mengambil sesuatu darinya. Api inti bumi teratai biru. Yun Qingyan meraung, dan semburan api biru muncul begitu saja dari udara, langsung menutupi sayap Kunpeng yang baru saja terputus. Kupas, kupas, kupas. Dalam sekejap, seluruh sayap itu terbakar. Aroma daging panggang yang menggugah selera langsung memenuhi seluruh area. Jangan khawatir semuanya, siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Teriak Yun Qingyan, dan pedang ilahi pembunuh langit bergerak cepat.
Desis. Seolah tak butuh waktu, sayap-sayap raksasa gunung kecil itu, yang sudah hangus, terbelah menjadi jutaan keping. Dengan sebuah pikiran, Yun Qingyan melepaskan hukum spasial yang tak terhitung jumlahnya, seketika menyebarkan jutaan potongan daging sayap kepada semua orang di sekitarnya. Setiap satu dari mereka, termasuk Kaisar Fu, Kaisar Ling, reinkarnasi, kekosongan, batu api, Kaisar Mo, dan lainnya. Ling Di dan Lun Hui saling bertukar pandangan geli, lalu mengambil daging sayap di depan mereka dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Bahkan bagi Kaisar Abadi, ini adalah pertama kalinya mereka mencicipi sayap ayam panggang setingkat Kaisar Abadi. Rasanya enak. Kaisar Ling dan reinkarnasi sama-sama menunjukkan kekaguman, sayang sekali kita hanya bisa makan ini sekali, terima kasih kepada Kaisar Yun. Kaisar Ling, samsara, kau Kaisar Kunpeng meraung marah. Untungnya, Kaisar Fu, Kaisar Mo, dan yang lainnya menguapkan daging sayap itu hanya dengan lambaian tangan mereka. Kalian bisa makan dengan tenang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hukum tidak menghukum seluruh rakyat. Kunpeng tidak mungkin membunuh jutaan dari kalian, kan? Yun Qingyan tampak khawatir orang lain mungkin tidak berani memakannya, jadi dia angkat bicara. Setelah mendengar itu, yang lain langsung setuju, dan jutaan orang menjadi gila, mengambil daging sayap di depan mereka dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Banyak individu yang sangat terampil bahkan mencuri daging sayap dari orang lain. Daging sayap Kaisar Langit tidak hanya memiliki arti yang luar biasa, tetapi yang lebih penting, dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang setelah dikonsumsi. Bum 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 bum. Puluhan ribu aura terobosan langsung muncul di tanah di bawah. Lebih dari 30.000 orang berhasil menembus level kultivasi mereka setelah memakan sepotong kecil daging sayap. Sayang sekali Qiling tidak ada di sini. Yun Qingyan menghela napas menyesal. Jika Qiling, si pencinta kuliner itu, ada di sini, dia pasti akan sangat gembira. Untuk apa kalian semua berdiri di situ? Bantu aku. Kaisar Kunpeng meraung lagi. Yun Qingyan menyerangnya sendirian. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Yun Qingyan terbunuh oleh mereka, Kaisar Kunpeng tidak akan selamat. Setelah yang lain datang untuk membantu Kunpeng, Kunpeng segera terbang ke ketinggian lebih dari 100.000 meter. Surga berpihak padaku. Kaisar Kunpeng memanggil surga untuk menyembuhkan luka-lukanya. Tragedi Dewa Angin. Sebelum sayap baru Kaisar Kunpeng sempat tumbuh, Yun Qingyan melancarkan ratapan Dewa Angin lainnya kepadanya. Hosh, hosh, hosh. Karena dia berhasil menangkap Kunpeng dalam serangannya, ketiga serangan Yun Qingyan pun padam. Saat ini, Yun Qingyan hanya memiliki sekitar 20 klon yang tersisa. Batu api, ayo berkoordinasi. Raungan Raja Binatang Void, penguncian Void. Raja Binatang Void seketika menjebak 8 Yun Qingyan. Lautan api. Kaisar Abadi batu api berubah menjadi langit yang dipenuhi bebatuan berapi, seketika melahap 8 batu biru awan yang terperangkap. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, 8 batu Yunxing meleleh menjadi kobaran api satu demi satu. Wujud asli Yun Qingyan saat ini sedang terlibat dalam pertempuran dengan Kaisar Roh. Hanya dalam beberapa tarikan napas, keduanya saling bertukar puluhan ribu pukulan, menciptakan lubang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa. Sidik telapak tangan reinkarnasi. Sebuah jejak telapak tangan yang kuat melesat lurus dari langit di bawah dan langsung menghantam Yun Qingyan. Puff! Yun Qingyan terlempar hingga batuk darah dalam satu serangan, dan tubuhnya juga terlempar ke ruang hampa yang lebih tinggi. Teknik asal-usul spiritual. Kaisar Roh meraung, dan tikus raksasa ilusi menyerbu ke arah Yun Qingyan. Bum 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 bum. Rentetan bombardemen lainnya terdengar. Tubuh fisik Yun Qingyan mampu menahan ratusan benturan hanya dalam 1 atau 2 tarikan napas. Yun Qingyan berlumuran darah akibat syok. Jubah merah yang dikenakannya tampak sangat mencolok di bawah terik matahari yang tinggi di langit. Tuan, segelnya sudah lengkap. Tepat saat itu, sebuah suara berat terdengar. Itulah suara api inti bumi teratai biru. Dengan suara dentuman keras, kobaran api biru tiba-tiba muncul di udara pada ketinggian 20.000 meter. Api itu langsung menyelimuti ketiga orang tersebut, termasuk Yun Qingyan. Dua lainnya adalah Kaisar Roh dan Kaisar Abadi Reinkarnasi. Api yang surgawi, muncullah. Teriak Yun Qingyan, dan nyala api emas muncul sekali lagi. Kaisar Roh dan Kaisar Abadi Reinkarnasi sama-sama menunjukkan ekspresi ngeri di mata mereka. Kaisar Awan, berapa banyak api surgawi yang kau miliki? Tanya keduanya dengan terkejut. Satu percikan api surgawi dapat memicu perebutan kekuasaan berdarah di antara kaisar-kaisar surgawi. Tanpa diduga, Yun Qingyan tiba-tiba memiliki 2 bunga. Api yang surgawi, berubahlah menjadi gagak emas, dan lawan tikus pemakan roh. Kata Yun Qingyan. Baik, Tuan. Tianyang Huo segera menerima perintah tersebut. Sesaat kemudian, terdengar jeritan.
Suara kicauan burung menembus langit. Gagak emas, yang terbentuk dari api yang surgawi, memiliki panjang jutaan meter dan memancarkan aura yang menakutkan. Plop, lautan api keemasan menyembur keluar dari mulut gagak emas. Raungan, Kaisar Roh seketika berubah menjadi wujud aslinya, seekor tikus raksasa dengan tubuh yang besar. Kaisar Ling membuka mulutnya yang bertaring dan menelan lautan api emas itu seluruhnya. Tikus pemakan jiwa juga merupakan binatang ilahi pemakan. Tragedi Dewa Angin karya Yun Qingyan sebelumnya ditelan olehnya dalam sekali teguk oleh ratusan binatang buas semacam itu. Namun, kali ini, lautan api emas ditelan oleh Kaisar Roh dan langsung dimuntahkan kembali olehnya. Selain itu, tubuhnya yang sangat besar langsung ternoda oleh lapisan api keemasan. Bodoh, aku adalah api yang surgawi peringkat kelima dalam peringkat api surgawi. Jika aku semudah itu dilahap olehmu, aku pasti sudah menjadi santapan api surgawi lainnya sejak lama. Api yang surgawi, yang berubah menjadi gagak emas, berbicara dengan nada meremehkan. Yun Qingyan dan Kaisar Abadi Samsara juga terlibat dalam pertempuran, dan sulit untuk menentukan pemenang di antara mereka dalam waktu singkat. Boom! Kaisar Abadi Reinkarnasi melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Kali ini, Yun Qingyan hanya menggunakan setengah kekuatannya untuk menerima serangan telapak tangan ini. Saat telapak tangannya mengenai dirinya, Yun Qingyan langsung muntah darah dalam jumlah banyak. Pada saat yang sama, tubuhnya juga terlempar mundur ratusan ribu meter hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Pada saat itu, Yun Qingyan menggunakan hukum atribut angin untuk menciptakan badai. Setelah menemukan pusat badai, Yun Qingyan segera melepaskan tragedi Dewa Angin. Langkah ini tidak berguna melawanku. Kaisar Abadi Reinkarnasi bahkan tidak mencoba membela diri, membiarkan kesedihan Dewa Angin menghantamnya. Kebaikan, ekspresi Kaisar Abadi Reinkarnasi tiba-tiba berubah. Kali ini, kesedihan Dewa Angin hanya melukainya dengan parah, tidak seperti sebelumnya ketika satu pukulan saja mencabik-cabiknya menjadi banyak bagian. Membunuhmu secara langsung, lalu membangkitkanmu kembali. Yun Qingyan berkata pelan, apakah kau pikir aku bodoh? Ayo kita pergi ke alam fana dan mengobrol dengan seorang temanku. Saat Yun Qingyan berbicara, dia tiba-tiba memunculkan sebuah platform batu gelap. Itu adalah platform kenaikan. Bab 1795 Keluarga Tikus Pemakan Jiwa. Sebelum bulan baru tiba, Yun Qingyan melakukan sebuah eksperimen kecil. Dia menciptakan klon dirinya sendiri dan mengaktifkan platform kenaikan untuk melihat apa yang akan terjadi. Secara teori, alam abadi sudah merupakan tingkatan tertinggi di antara semua surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan seharusnya tidak ada tingkatan yang lebih tinggi dari alam abadi. Tentu saja, alam kekacauan adalah pengecualian. Yang diketahui adalah bahwa wilayah alam kekacauan bahkan lebih luas daripada alam abadi. Tetapi luasnya wilayah hanyalah satu hal, dan tidak diketahui apakah tingkat planetnya lebih tinggi daripada alam abadi. Yun Qingyan melakukan percobaan ini semata-mata untuk memverifikasi apakah klonnya dapat dikirim ke alam kekacauan. Setelah klonnya dikirim pergi, Yun Qingyan kembali ke jurang Dewa Pemakaman melalui Istana Sembilan Dunia Bawah untuk berjaga-jaga. Yang mengejutkannya, klonnya kembali ke jurang Dewa Pemakaman. Dengan kata lain, klonnya tidak dikirim ke alam kekacauan, melainkan dikirim kembali ke benua Tianxing. Sejak saat itu, Yun Qingyan menyadari bahwa platform kenaikan bukanlah sekadar artefak magis yang memaksa orang untuk mencapai keabadian. Sebaliknya, itu adalah artefak magis tertinggi yang memungkinkan perjalanan bebas antara dua alam. Benda apa ini? Ekspresi Kaisar Abadi Reinkarnasi berubah. Pada saat itu, cahaya kenaikan yang terpancar dari platform kenaikan telah menyelimutinya. Bahkan seorang Kaisar Abadi yang perkasa seperti Kaisar Abadi Reinkarnasi pun tidak dapat lepas dari belenggu cahaya kenaikan. Kaisar Awan, hentikan segera. Kaisar Abadi Reinkarnasi tiba-tiba meraung, dan cahaya kenaikan secara paksa membawanya pergi, mencoba merobek ruang untuk pergi. Kaisar Abadi Reinkarnasi dapat merasakan bahwa kekuatan yang merobek ruang angkasa itu sangat kuat, cukup kuat untuk membawanya ke dunia lain. Dengan mempertimbangkan ucapan Yun Qingyan saat menggunakan platform kenaikan, aku akan pergi ke alam fana untuk mengobrol dengan seorang temannya, tidak sulit untuk menyimpulkan. Dia akan dibawa ke alam fana. Ini merujuk pada benua Tianxing, titik pertemuan tiga alam, seperti yang telah disebutkan Kaisar Fu sebelumnya. Ini sebuah nasihat, ketika kamu sampai di alam fana, belajarlah untuk tidak terlalu menonjol. Yun Qingyan menatap Kaisar Abadi Reinkarnasi yang akan dikirim ke benua bintang surgawi dan berkata, Kaisar Abadi, Anda hanya tak terkalahkan di alam abadi. Setelah Yun Qingyan selesai berbicara, ruang tempat Kaisar Abadi Samsara berada menjadi benar-benar terdistorsi. Pada saat itu, Kaisar Abadi Reinkarnasi juga menghilang ke dalam ruang yang terdistorsi.
Yun Qingyan, apa yang kau lakukan pada reinkarnasi? Kaisar Roh, yang sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan api yang surgawi, memandang Yun Qingyan dengan wajah penuh kekhawatiran. Pergilah dari sini, atau reinkarnasi akan menjadi peringatan bagimu. Yun Qingyan juga menatap Kaisar Roh dan berkata, mustahil, kata Kaisar Ling tanpa berpikir panjang. Aku tidak akan menyerah kecuali aku mati, atau kau mengusirku dengan cara yang sama seperti kau mengusir reinkarnasi. Jadi, tidak ada gunanya membicarakannya. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit dan bersiap untuk menggunakan platform kenaikan lagi. Ekspresi Yun Qingyan sedikit berubah. Dia menyadari bahwa energi platform kenaikan telah melemah secara signifikan. Nilainya kurang dari 1% dari nilai aslinya. Mungkinkah metode teleportasi platform kenaikan juga mempertimbangkan tingkat kultivasi penerima? Yun Qingyan bertanya-tanya dalam hati. Jika dipikirkan lebih lanjut, sebenarnya hal itu sangat mungkin terjadi. Sebelumnya, Yun Qingyan telah mengirim lebih dari 42.000 anggota klan ke alam abadi, yang menghabiskan sebagian sumber daya mereka. Namun, energi yang dikonsumsi hanyalah setetes air di lautan jika dibandingkan dengan energi yang terkandung dalam platform kenaikan. Ketika Yun Qingyan berteleportasi, dia bisa merasakan konsumsi platform kenaikan, tetapi itu hanya setetes air di lautan. Dengan kata lain, platform kenaikan memang mengonsumsi energi untuk mengangkut makhluk hidup, tetapi jumlah yang dikonsumsi sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Namun, ini adalah kali pertama Yun Qingyan diteleportasi ke tingkat Kaisar Abadi. Sepertinya energi dari platform kenaikan benar-benar habis karena teleportasi Kaisar Abadi reinkarnasi, pikir Yun Qingyan dalam hati. Kaisar Ling, tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di benakku, kata Yun Qingyan tiba-tiba. Tanpa disadari, platform kenaikan telah disimpan. Ada apa? Tanya Kaisar Ling, namun tatapannya ke arah Yun Qingyan masih mengandung sedikit kekhawatiran. Dia tidak menyadari bahwa platform kenaikan telah kehabisan energinya setelah mengirimkan Kaisar Abadi reinkarnasi. Jadi mereka masih siaga ketika Yun Qingyan tiba-tiba menggunakan platform kenaikan. Apakah Anda memiliki keturunan atau anggota klan? Tanya Yun Qingyan. Pertanyaan macam apa itu? Kaisar Ling mencibir. Di seluruh alam abadi, siapa yang tidak tahu bahwa aku, Kaisar Ling, adalah satu-satunya. Meskipun tikus pemakan jiwa tidak lahir dari kekacauan. Namun, garis keturunan tikus pemakan jiwa tidak jauh berbeda dari garis keturunan ketiga raksasa kekacauan. Semakin tinggi garis keturunan seekor binatang ilahi, semakin langka jenisnya, bahkan mungkin hanya ada satu-satunya di seluruh surga dan berbagai alam. Lalu, seolah menyadari sesuatu, ekspresi tikus pemakan jiwa tiba-tiba berubah serius. Mengapa kau menanyakan ini? Aku pernah melihat tikus pemakan jiwa lainnya selain dirimu, kata Yun Qingyan. Apa? Mata tikus pemakan jiwa melebar karena terkejut. Seperti apa rupanya? Berapa umurnya? Apakah dia laki-laki atau perempuan? Nada suara tikus pemakan jiwa menjadi mendesak dan tegang. Seekor tikus pemakan jiwa muda, dan sebuah kuil kuno yang didedikasikan untuk seekor tikus pemakan jiwa betina, kata Yun Qingyan. Tikus pemakan roh muda. Tubuh Kaisar Roh bergetar hebat. Itu putra bungsu saya, pasti putra bungsu saya. Dia masih hidup. Hahaha, dia masih hidup. Kaisar Ling tertawa riang, matanya bahkan berlinang air mata, dipenuhi kegembiraan dan sukacita. Ada juga emosi kompleks yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Anak bungsu. Mata Yun Qingyan berbinar terkejut mendengar sapaan ini. Jadi, tikus pemakan jiwa muda yang kulihat adalah keturunanmu. Ya, Kaisar Ling mengangguk. Hanya saja aku terpisah dari mereka, ibu dan anaknya. Ketika kata pemisahan disebutkan, mata Kaisar Ling berkilat dengan rasa penyesalan diri dan kebencian yang mendalam. Kuil yang saya lihat yang memuja seekor tikus pemakan roh betina kemungkinan besar merupakan peninggalan dari periode Xiangu kuno. Yun Qingyan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apakah kau yakin itu istrimu? Bagaimana mungkin aku ragu? Bagaimana mungkin aku ragu? Sejak awal kekacauan, hanya 3 tikus pemakan jiwa yang telah lahir di seluruh alam semesta. Salah satunya adalah istri saya, dan yang lainnya adalah putra bungsu saya. Kaisar Ling berkata dengan agak gelisah, lalu siapa yang memberitahumu bahwa aku, Kaisar Ling, adalah makhluk dari zaman kuno? Yun Qingyan mengangguk sedikit, mempercayai apa yang dikatakan Kaisar Roh. Kaisar Yun, beritahu aku keberadaan mereka. Jika kau memberitahuku keberadaan mereka, aku tidak hanya akan segera berbalik dan pergi, tetapi aku juga akan berhutang budi padamu. Kaisar Ling menarik napas dalam-dalam lagi dan berkata, kuil kuno yang menjadi tempat peristirahatan istrimu mungkin tidak akan ada lagi karena sebuah dunia kecil runtuh, kata Yun Qingyan sambil menarik napas dalam-dalam. Yun Qingyan menemukan kuil kuno di sebuah dunia kecil bernama Dunia Aurora di alam fana.
Dunia Aurora sudah lama runtuh. Mendengar itu, mata Kaisar Ling berkilat kesakitan, dia tahu bahwa Kaisar Yun tidak punya alasan untuk berbohong kepadanya. Aku tidak akan berbohong padanya tentang hal seperti ini. Lalu bagaimana dengan putra bungsuku? Tikus pemakan jiwa itu menarik napas dalam-dalam lagi. Dia masih hidup, dan kondisinya cukup baik, kata Yun Qingyan. Tikus pemakan roh muda itu, bersama dengan 4 tablet penyegel iblis, berada di dalam pikiran Yun Qingyan. Bab 1796 Ayah dan Anak. Di dalam kepala Yun Qingyan, terdapat lautan kesadaran, di dalamnya berdiri 4 prasasti penyegel iblis. Mereka adalah prasasti Qian, prasasti Kun, prasasti Zhen, dan prasasti Sun. Di tengah keempat prasasti penyegel iblis, seekor tikus kecil, seukuran bayi, sedang tertidur. Dari segi ukuran, tikus yang tumbuh sebesar bayi sudah dianggap sebagai tikus raksasa. Namun, karena garis keturunannya yang istimewa, tikus pemakan jiwa berukuran bayi ini sekilas tampak seperti bayi tikus. Saat ini, meskipun sedang tertidur, ia masih memancarkan kekuatan para abadi. Ia tumbuh melalui tidur. Yun Qingyan akan menyediakan energi yang dibutuhkan untuk kultivasi secara berkala. Ketika Yun Qingyan bertemu dengannya, tingkatannya hanya alam bintang, tetapi sekarang telah mencapai tingkatan alam suci abadi. Sebelum menjadi leluhur Dao, semua tikus pemakan jiwa masih dalam tahap bayi. Di mana dia? Kaisar Ling menarik napas dalam-dalam. Dia tampak khawatir Yun Qingyan tidak akan mengatakan hal itu begitu saja kepadanya. Kaisar Ling kemudian berkata, Kaisar Yun, itu adalah kesalahan saya karena berurusan dengan Anda sebelumnya. Sekarang saya secara resmi meminta maaf kepada Anda. Saat Kaisar Ling berbicara, dia berlutut di depan Yun Qingyan dengan bunyi plop. Gemuruh. Saat Kaisar Ling berlutut, guntur bergemuruh di langit. Kaisar abadi adalah makhluk tertinggi di alam abadi. Status tertinggi mereka bukan hanya karena kehebatan bela diri mereka yang tak terkalahkan, tetapi juga karena mereka telah mendapatkan pengakuan dari kehendak ilahi alam abadi. Jika orang biasa menerima serangan busur dari Kaisar Langit, bukan hanya umur mereka akan dipersingkat, tetapi mereka bahkan mungkin akan menderita pembalasan ilahi. Yun Qingyan segera merasakan hukuman ilahi yang turun, tetapi setelah dia melepaskan indera ilahinya, pembalasan ilahi itu kemudian menghilang begitu saja. Namun, dunia masih diselimuti aura menakutkan yang membuat orang bergidik. Aku telah menyelamatkan nyawa putra bungsumu, jadi aku bisa menerima kau berlutut, kata Yun Qingyan perlahan. Tapi Anda sudah berlutut, jadi bisakah Anda berdiri dan berbicara sekarang? Jika Huoyan, Sukong, dan Kunpeng berlutut di hadapannya, dia mungkin akan merasa takut, atau bahkan ingin mempermalukan mereka. Namun ketika Kaisar Ling berlutut, Yun Qingyan sama sekali tidak merasakan kesenangan. Situasi putra bungsu Anda saat ini agak istimewa, jadi Anda perlu mempersiapkan diri secara mental. Setelah Kaisar Ling berdiri, Yun Qingyan berbicara lagi. Situasi khusus. Bagaimana bisa? Kekhawatiran kembali muncul di mata Kaisar Ling. Kondisinya baik, tidak ada bahaya bagi nyawanya, dan pengembangan dirinya sama sekali tidak terhambat. Namun, dia tidak lagi sendirian, kata Yun Qingyan perlahan. Tidak sendirian. Wajah Kaisar Ling menunjukkan ekspresi berpikir, jelas merenungkan makna kata-kata Yun Qingyan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan melonjak dari tubuh Kaisar Ling. Apakah seseorang telah memperbudak putra bungsuku? Niat membunuh yang terpancar dari Kaisar Ling sangat menakutkan, seolah-olah dia akan segera pergi dan memusnahkan seluruh keluarga Yun Qingyan jika orang itu memberitahunya siapa dirinya. Pada kenyataannya, ayah manapun akan menunjukkan emosi seperti itu saat mendengar bahwa anaknya diperbudak. Perbudakannya hanyalah sebuah kecelakaan. Yun Qingyan tampaknya telah mengantisipasi reaksi Kaisar Roh, jadi dia sama sekali tidak terkejut. Lagi pula, mereka yang menandatangani perjanjian dengannya tidak pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginannya, dan mereka juga memiliki ikatan yang sangat dalam. Apakah kau memperbudak putra bungsuku? Kaisar Ling tidak bodoh. Setelah mendengar kata-kata Yun Qingyan, dia langsung menduga bahwa Yun Qingyan adalah dalang di balik semua ini. Bagus. Yun Qingyan mengangguk. Namun, aku tidak suka memperbudak pria ini. Seperti yang sudah kukatakan, penandatanganan kontrakku dengannya hanyalah sebuah kecelakaan. Dalam situasi yang dialaminya saat itu, jika saya tidak ikut campur, dia tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup, apalagi tumbuh dewasa. Yang terpenting, perasaanku padanya jauh lebih dalam dari yang bisa kau bayangkan. Kaisar Ling memaksakan diri untuk tenang. Pikiranku berpacu, dan dalam waktu yang sangat singkat, aku menganalisis banyak hal. Apakah Yun Qingyan memang berniat memperbudak putra bungsunya atau tidak?
Dapat dipastikan bahwa ketika Yun Qingyan menandatangani kontrak dengan putra bungsunya, dia tidak tahu bahwa anak laki-laki itu adalah putra Kaisar Roh. Selain itu, mengingat karakter Yun Qingyan, jika dia mengatakan bahwa jika bukan karena dirinya, putra bungsunya tidak akan hidup sampai sekarang, maka itu pasti benar. Kaisar Awan yang dikenal Kaisar Ling tidak pernah berbohong. Dengan kata lain, Kaisar Yun menyelamatkan nyawa putra bungsunya. Dalam situasi seperti ini, hampir tidak dapat diterima jika Kaisar Yun menandatangani kontrak dengan putra bungsunya. Yang terpenting, Kaisar Yun mengatakan bahwa ia memiliki kasih sayang yang sangat dalam terhadap putra bungsunya. Jika ini benar, berarti putra bungsu, selama mengikuti Kaisar Yun, tidak hanya terhindar dari siksaan atau penyiksaan, tetapi juga tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Di mana dia sekarang? Aku ingin melihatnya segera. Kata Kaisar Ling sambil menarik napas dalam-dalam. Dan dia menarik kembali aura pembunuh yang telah meluap dari tubuhnya. Dia tinggal di dalam lautan kesadaranku, kata Yun Qingyan. Kamu boleh menemuinya jika mau, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Jaminan apa? Tanya Kaisar Ling segera. Kau tidak bisa membawanya pergi secara paksa kecuali, kau bisa membujuknya untuk ikut denganmu secara sukarela, kata Yun Qingyan. Tidak masalah, kata Kaisar Ling tanpa ragu-ragu. Dan kilatan kehangatan muncul di matanya saat dia menatap Yun Qingyan. Ia bisa merasakan bahwa Yun Qingyan tidak mengatakan ini karena takut akan mengambil putra bungsunya, tetapi karena khawatir Yun Qingyan akan menentang keinginan putranya dan membawanya pergi secara paksa. Terus terang saja, Yun Qingyan tidak hanya memikirkan putra bungsunya, tetapi juga memperhatikan perasaannya. Tentu saja, kamu tidak bisa membawanya pergi secara paksa, tetapi aku bisa memberi kalian waktu untuk bersama. Lagi pula, ikatan darah lebih kuat daripada ikatan lainnya. Selama kita menghabiskan lebih banyak waktu bersama, kita masih bisa menemukan kembali ikatan yang hilang antara ayah dan anak. Yun Qingyan berbicara lagi. Mendengar itu, mata Kaisar Ling yang dalam dan tajam tiba-tiba berbinar-binar karena kegembiraan. Kaisar Yun, terimalah penghormatan saya sekali lagi. Kata Kaisar Ling sambil berlutut di tanah lagi. Sebelum Yun Qingyan sempat berbicara, Kaisar Ling terus berlutut dan berkata, aku berpikiran sempit ketika mengatakan akan mundur dan berhutang budi padamu. Mulai saat ini, kapanpun kau, Kaisar Yun, membutuhkan bantuanku, nyawaku adalah milikmu. Kau terlalu baik. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengatakan bahwa perasaanku pada putra bungsumu lebih dalam dari yang bisa kau bayangkan. Saat Yun Qingyan berbicara, kesadarannya langsung memasuki lautan kesadarannya, membangunkan tikus pemakan jiwa yang sedang berkultivasi dalam tidurnya. Cicit cicit cicit. Saat tikus pemakan jiwa terbangun, ia menerkam kesadaran Yun Qingyan. Kesadaran Yun Qingyan langsung berubah menjadi wujud manusia, dan dia mengulurkan tangan untuk mengelus dahi tikus pemakan jiwa. Tikus kecil, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, jadi bersiaplah. Yun Qingyan menatap tikus pemakan jiwa dengan mata penuh kasih sayang, tangannya terus mengelus dahi tikus itu. Selanjutnya, aku akan membawamu menemui seseorang yang sangat penting bagimu. Catatan penulis Feng Wuji Guang, maaf, punggungku sakit sekali hari ini, aku benar-benar tidak bisa menulis. Ini 2 bab untuk saat ini, aku akan istirahat beberapa hari dan kemudian merilis serangkaian bab. Tolong jangan marahi aku, Aurora. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Bab 1797 kamu punya seorang ibu, namanya Lou Tingyu. Cicit cicit cicit. Tikus pemakan jiwa muda itu menatap Yun Qingyan dengan ekspresi bingung. Dengan sebuah pikiran, Yun Qingyan membawa tikus pemakan roh muda itu keluar dari lautan kesadarannya. Ketika Kaisar Ling melihat tikus kecil yang tiba-tiba muncul, matanya langsung memerah, dan dia menatap tikus kecil itu dengan saksama. Anakku sayang, kata Kaisar Ling, suaranya bergetar. Cicit cicit. Tikus pemakan roh muda itu menatap Kaisar Roh dengan ekspresi bingung. Siapakah kau? Meskipun tikus pemakan jiwa masih seekor anak kecil, ia telah mencapai tingkatan dewa suci dan secara alami dapat berbicara bahasa manusia. Mata tikus pemakan jiwa dipenuhi keraguan, dan Kaisar Roh yang berdiri di depannya memberinya perasaan ingin mendekatinya. Aku sama sepertimu, kita berdua adalah tikus pemakan jiwa. Kata Kaisar Roh, suaranya bergetar. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba berubah dari manusia menjadi tikus pemakan roh. Tubuh fisik Kaisar Ling kini menutupi langit dan lebih besar dari deretan pegunungan yang berkesinambungan. Namun, saat ini, tubuhnya yang sengaja dikecilkan itu hanya tampak sebesar yak dewasa. Jadi kita sejenis. Ekspresi kesadaran terlintas di mata tikus pemakan jiwa muda itu. Tidak heran ada sesuatu pada orang lain yang membuatnya ingin dekat dengan mereka.
Tidak, kita lebih dari sekadar sejenis. Kaisar Roh, yang kini berubah menjadi tikus pemakan jiwa, berbicara dalam bahasa manusia, kau adalah buah dari cintaku dengan Tingyu. Kaisar Ling tahu bahwa semua ini terlalu mendadak bagi tikus pemakan jiwa muda itu. Oleh karena itu, dia tidak berani mengungkapkan semuanya sekaligus, melainkan secara bertahap mengungkapkan beberapa informasi. Mendengarkan hujan, kristal cinta, ekspresi tikus pemakan jiwa muda itu menjadi sedikit tidak wajar. Lou Tingyu, ibu kandungmu. Kaisar Ling menarik napas dalam-dalam dan berkata, adapun aku Yuan Ling, dan kau adalah ayah kandungku. Jadi nama Kaisar Roh itu adalah Yuan Ling, gumam Yun Qingyan pada dirinya sendiri. Tidak, aku tidak punya orang tua. Tikus pemakan jiwa muda itu menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Sebelum bertemu kakak Qingyan, aku dibesarkan oleh alam. Meskipun aku menjalani hidup yang penuh bahaya setiap hari, aku tetap bertahan hidup. Ketika tikus pemakan jiwa muda itu mengatakan hal ini, nadanya sangat tenang, tanpa sedikit pun kegembiraan. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa dendam terhadap orang tua mereka. Ia hanya memikirkan orang tuanya ketika ia sangat lemah, berfantasi tentang betapa indahnya jika ia memiliki orang tua untuk diandalkan. Namun perlahan, pikiran itu menghilang dari benaknya. Dia sudah terbiasa sendirian, terbiasa menghadapi segala macam krisis sendirian, sampai dia bertemu Yun Qingyan, akhirnya dia memiliki seseorang untuk diandalkan. Kaisar Ling gemetar. Jika tikus pemakan roh muda itu memiliki sedikit pun rasa dendam, dia akan merasa lebih baik. Fakta bahwa tikus pemakan jiwa tidak menunjukkan emosi apapun ketika orang tuanya disebutkan menunjukkan bahwa ia telah lama terbiasa hidup sendirian. Anakku sayang, aku minta maaf padamu dan ibumu, tapi baik aku maupun Tingyu tidak bermaksud meninggalkanmu. Kaisar Ling menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba memproyeksikan gambar-gambar itu dalam pikirannya. Dalam adegan tersebut, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan dua tikus pemakan roh raksasa bertarung melawan sekelompok orang misterius yang wajahnya tertutup. Salah satu tikus pemakan jiwa sedang menggendong bayi tikus di lengannya. Sosok misterius yang wajahnya tertutup itu mengarahkan semua serangannya pada bayi tikus yang sedang menyusu. Akibatnya, kedua tikus pemakan jiwa dewasa tersebut tidak dapat bertarung dengan bebas, dan dalam beberapa kesempatan, mereka bahkan menggunakan tubuh mereka sendiri untuk melindungi anak-anak tikus yang sedang menyusu dari serangan. Saat pertempuran semakin intensif, lubang hitam menembus langit berbintang, dari mana turbulensi spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kedua tikus pemakan jiwa itu sudah mendekati akhir masa hidup mereka. Pada saat itu, tikus pemakan jiwa jantan menghalangi semua musuh sendirian, sementara tikus pemakan jiwa betina memimpin anak-anaknya yang masih menyusu ke dalam lubang hitam. Lubang hitam penuh dengan ketidakpastian. Jika beruntung, mereka akan menyelinap masuk dan diteleportasi ke lokasi lain. Seandainya, sayangnya, kita akan dipisahkan oleh maut. Raungan. Ibu dan anaknya melarikan diri ke dalam lubang hitam. Tikus pemakan roh jantan itu menjadi gila dan membakar esensi hidupnya di tempat. Video berakhir di sini. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ditampilkan dalam drama tersebut. Anakku, tahukah kau mengapa, bahkan setelah bertahun-tahun berada di alam kaisar abadi, aku masih belum mengambil langkah terakhir itu. Pertempuran di mana aku gagal melindungi istri dan anak-anakku telah menjadi iblis abadi di hatiku. Mata Kaisar Ling tanpa sadar berubah menjadi merah padam. Kau, dan Tingyu, jauh lebih penting bagiku daripada nyawaku sendiri. Yang aku sesalkan adalah aku tidak punya kekuatan untuk melindungimu dan anakmu. Yang ku benci adalah aku tidak mati menggantikanmu. Jepret, air mata darah merah terang mengalir di wajah Kaisar Ling. Hanya mereka yang telah menderita hingga batas ekstrim yang akan meneteskan air mata seperti itu hanya dapat ditimbulkan oleh penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Anakku tersayang, aku tidak meminta maaf kepadamu. Pada akhirnya, ini karena aku, sebagai seorang ayah, tidak memiliki cukup kekuatan untuk melindungi istri dan anak-anakku. Aku bisa merasakan bahwa kau bahkan tidak menyimpan dendam padaku atau Tingyu. Mungkin kau sudah lama sangat kecewa pada kami, sangat kecewa sehingga kau bahkan tidak peduli lagi apakah kami ada atau tidak. Tapi anakku sayang, Tingyu tidak bersalah. Dialah orang yang paling mencintaimu di dunia ini. Dia mengorbankan hidupnya untukmu. Kau tidak bisa membencinya, dan kau tidak bisa melupakannya. Sebagai ayahmu, aku tak berani mengharapkan apapun darimu, dan aku pun tak pantas memberimu sesuatu yang mewah, dan aku tentu tak akan membebankan kebencian yang kupikul padamu. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa kamu punya seorang ibu, Lou Tingyu. Dialah orang yang paling mencintaimu di dunia ini, dan dia akan mengorbankan segalanya untukmu, termasuk nyawanya.
Ibumu bernama Lou Tingyu. Ketika Kaisar Ling mengucapkan kata-kata itu, bahkan jiwanya pun bergetar. Seperti yang dia sendiri katakan, dia tidak berani berharap bahwa tikus pemakan jiwa muda itu akan memaafkannya, karena dari sudut pandangnya, kegagalannya melindungi ibu dan anak itulah yang menyebabkan tragedi hari ini. Namun Lou Tingyu berbeda. Dia sangat mencintai putra bungsunya, dan dia mengabdikan hidupnya untuk mencontohkan cinta itu. Apakah cinta memiliki akhir? Itu tidak diketahui. Namun Lou Tingyu sudah memberikan semua yang dia bisa. Oleh karena itu, dia adalah seorang ibu yang berkualitas dan kompeten. Yun Qingyan tidak berbicara, tetapi meskipun dia tidak berbicara, dia masih berharap bahwa tikus pemakan jiwa muda itu akan mengenali Lou Tingyu sebagai ibunya. Pada saat yang sama, dalam pandangan Yun Qingyan, Kaisar Ling juga merupakan seorang ayah yang layak. Demi istri dan anak-anaknya, ia rela mengorbankan seluruh kekuatannya untuk bertarung sampai mati melawan musuh. Meskipun ia tetap tidak bisa melindungi istri dan anak-anaknya, ia telah melakukan yang terbaik. Maafkan aku. Dengan suara desir, air mata mengalir deras dari kedua mata tikus pemakan jiwa muda itu. Ungkapan, "Saya minta maaf," ini merupakan permintaan maaf atas pernyataan sebelumnya, "Saya tidak punya orang tua." Ibuku, bagaimana keadaannya sekarang?" Tanya tikus pemakan jiwa muda itu, suaranya bergetar karena air mata. Keyakinan tikus pemakan jiwa muda itu bahwa, "Aku tidak punya ayah atau ibu, aku lahir dari langit dan bumi," benar-benar sirna pada saat ini. Bab 1798 Satu orang memutuskan sendirian. Kaisar Ling pertama-tama melirik Yun Qingyan, lalu menatap tikus pemakan roh muda dan berkata, "Tingyu menderita luka parah dan sedang mengasingkan diri di sebuah kuil kuno. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, masih dibutuhkan setidaknya 1000 tahun lagi sebelum mereka keluar dari pengasingan. Lou Tingyu kemungkinan besar sudah tidak hidup lagi." Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin diucapkan oleh Kaisar Roh. Itulah mengapa mereka berbohong tentang terisolasi selama 1000 tahun. Selain itu, Kaisar Ling juga merasa sulit menerima kabar kematian Lou Tingyu. Sekalipun, dunia Aurora, yang disebutkan Yun Qingyan telah runtuh, kuil yang menyimpan patung Lou Tingyu belum tentu hancur. Jangan lupa, Lou Tingyu di masa jayanya juga memiliki tingkat kultivasi seorang kaisar abadi. Bahkan lubang hitam pun tak bisa membunuhnya, apalagi tempat lain. "Anakku sayang, ikutlah denganku, baiklah." Kaisar Ling menarik napas dalam-dalam lagi dan berkata. Saat Kaisar Roh melihat tikus pemakan jiwa muda itu, dia bertekad untuk membesarkan putra bungsunya dengan baik. Dia akan membagikan semua keterampilan yang dia ketahui, dan dia akan menggunakan setiap sumber daya yang dia miliki. Dia ingin menciptakan kaisar abadi baru lainnya di alam abadi dalam waktu sesingkat mungkin. Tikus pemakan roh muda itu tiba-tiba tampak gelisah. Jika Kaisar Ling memintanya pergi bersamanya sejak awal, dia pasti akan menolak tanpa berpikir panjang. Namun sekarang, dia ragu-ragu. Karena dia sudah tahu bahwa orang tuanya tidak bermaksud meninggalkannya. Dan ibunya sudah mempertaruhkan nyawanya sendiri untuknya. Namun, ia tak tega meninggalkan Yun Qingyan jika ia hanya pergi bersama Kaisar Ling. Selain itu, sebelum munculnya Kaisar Ling, Yun Qingyan adalah orang yang paling dekat dengannya di dunia ini, dan juga orang yang memperlakukannya dengan paling baik di dunia ini. "Tikus." Suara Yun Qingyan terdengar saat ini, "Pergilah bersama Kaisar Roh. Kaisar Roh adalah orang terdekat denganmu di dunia ini. Dia bisa memberimu hal-hal yang tidak bisa kuberikan." Yang dimaksud Yun Qingyan dengan apa yang tidak bisa dia berikan adalah kasih sayang seorang ayah yang murni. Cinta yang ada tanpa perlu diungkapkan dengan kata-kata. Jika Kaisar Roh bersikeras membawa pergi tikus pemakan roh muda itu, Yun Qingyan tidak akan setuju, meskipun itu berarti bertarung dengannya sampai mati. Namun, situasi saat ini adalah Kaisar Ling tidak akan melakukan itu, karena Kaisar Ling lebih menyayangi tikus pemakan jiwa muda daripada siapapun. Kaisar Ling tidak akan pernah melakukan apapun untuk menentang keinginan seekor tikus pemakan roh muda. Namun Kaisar Ling tahu bahwa hasil terbaik bagi putra bungsunya adalah mengikutinya, jadi dia sangat berharap putra bungsunya akan secara sukarela mengikutinya. Yun Qingyan juga melihat hal ini, itulah sebabnya dia membujuk tikus pemakan roh muda untuk mengikuti Kaisar Roh. "Tapi Kakak Qingyan, aku tak sanggup berpisah denganmu." Tikus pemakan roh muda itu menatap Yun Qingyan dan berkata, dia juga punya ide untuk pergi bersama Kaisar Ling. Namun, dia juga tidak tega berpisah dengan Yun Qingyan. "Tikus kecil, alam abadi tidak sebesar itu. Entah kau merindukanku atau aku merindukanmu, kalian bisa saling mencari kapan saja," kata Yun Qingyan. "Meskipun begitu, tapi aku masih tak sanggup berpisah dengan Kakak Qingyan," kata tikus pemakan jiwa muda itu lagi. "Tikus kecil, semua hal baik pasti akan berakhir.
Jika kau ingin tumbuh dewasa, kau harus beradaptasi dengan hal ini, kata Yun Qingyan sambil sedikit menggelengkan kepalanya. Terakhir, ia menambahkan, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, siapapun di antara kita yang merindukan yang lain dapat mengunjungi mereka kapan saja. Kaisar Ling juga angkat bicara, berkata, anakku, Kaisar Yun benar. Terlebih lagi, begitu kau memasuki alam Kaisar Abadi, seluruh alam abadi akan menjadi halaman belakangmu. Kalau begitu, kau bisa makan siang bersama Kaisar Yun pada siang hari, lalu kembali untuk minum 3 cangkir teh bersamaku di malam hari. Terus terang saja, perpisahan sekarang adalah untuk reuni yang lebih baik di masa depan. Setelah dibujuk berulang kali oleh Yun Qingyan dan Kaisar Roh, tikus pemakan roh muda itu akhirnya mengambil keputusan. Tikus pemakan roh muda itu memandang Yun Qingyan dengan rasa enggan yang mendalam, tetapi juga dengan tekad. Saudara Qingyan, jika kau merindukanku, kau harus datang menemuiku. Ya, saya sesekali memeriksa tikus-tikus itu, kata Yun Qingyan dengan sungguh-sungguh. Kemudian, Yun Qingyan menatap Kaisar Ling dan berkata, bahwa tikus kecil itu bersamamu. Anda tidak perlu ikut serta dalam pertempuran hari ini. Kaisar Ling menggelengkan kepalanya tanpa ragu, untuk semua yang telah kau lakukan untuk putra bungsu kita, aku, Yuan Ling, tidak akan pernah bisa membalasnya bahkan dalam 10 kehidupan. Jika aku pergi seperti ini hari ini, aku tidak akan layak menjadi Kaisar Ling, dan tidak layak menjadi ayah dari putra bungsu kita. Jika kau tetap tinggal dan bisa membantuku, tentu saja aku tidak akan bersikap sopan padamu, Yun Qingyan mendesah pelan. Dia melanjutkan, namun Kaisar Mo dan Kaisar Fu telah merencanakan pertempuran ini selama ribuan tahun. Bahkan jika kau, Samsara, Kaisar Naga, dan Su Yuan semuanya berdiri dan berada di pihakku, itu tidak akan ada gunanya. Kaisar Mo telah memulai rencananya sejak ia masih menjadi Kaisar Langit di Yun Qingyan. Ribuan tahun adalah waktu yang cukup bagi Kaisar Mo untuk menghitung semua skenario yang mungkin terjadi. Mustahil. Tanpa ragu, Kaisar Ling berkata, jika aku, Samsara, Kaisar Naga, dan Su Yuan semuanya berada di pihakmu, tak seorang pun di seluruh alam abadi akan mampu menandingi kita. Apa yang akan Kaisar Mo dan Kaisar Fu gunakan untuk menghadapi kita? Yun Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit, memang, tidak ada seorang pun di alam abadi yang setara dengan kita, tetapi Anda harus tahu bahwa alam abadi bukanlah satu-satunya kekuatan dominan di alam semesta. Siapakah kau dari alam kekacauan? Ekspresi Kaisar Roh tiba-tiba berubah. Seandainya bukan karena dukungan dari alam kekacauan, dari mana Kaisar Mo mendapatkan keberanian untuk mengkhianatiku? Sebagai sesama Kaisar Abadi, kalian tahu betapa mengerikannya murka seorang Kaisar Abadi. Yun Qingyan berbicara perlahan. Apakah Kaisar Fu tahu bahwa di balik Kaisar Mo terdapat alam kekacauan? Tanya Kaisar Ling lagi. Aku tahu, kata Yun Qingyan. Namun, kecil kemungkinan Huoyan, Sukong, dan Kunpeng mengetahui hal ini. Baiklah, kau singkirkan tikusnya dulu. Aku akan mengurus sisanya sendiri, kata Yun Qingyan lagi. Kekhawatiran terbesar Yun Qingyan saat ini adalah ketidakpastian. Lagi pula, semakin lama berlarut-larut, semakin merugikan baginya. Aku tidak akan pergi terlalu jauh. Jika kau membutuhkan bantuanku, nyawaku akan menjadi milikmu, kata Kaisar Roh. Secari kertas giok terbang ke depan Yun Qingyan. Yun Qingyan tidak berbasa-basi dan langsung menerima slip giok itu. Aku pamit sekarang, kata Kaisar Roh, yang segera menggunakan kekuatan ilahi bawaannya untuk pergi bersama tikus pemakan roh muda itu. Pada saat ini, Yun Qingyan juga menarik kembali api yang surgawi dan api inti bumi teratai biru. Apa yang terjadi? Di mana Kaisar Ling dan reinkarnasi? Orang-orang di sekitar mereka semuanya tampak terkejut. Saat ini, Yun Qingyan sendirian, melayang di udara. Kaisar Roh pasti telah mencapai semacam kesepakatan dengan Yun Qingyan dan menggunakan kekuatan ilahi bawaannya untuk pergi. Raja Binatang Void kemudian berkata, adapun Kaisar Abadi reinkarnasi, dia, mungkin dikirim ke ruang lain oleh Yun Qingyan menggunakan semacam senjata sihir. Raja Binatang Void menyimpulkan pernyataan ini berdasarkan fluktuasi spasial di area tempat Yun Qingyan berada. Bab 1799 Perang dan Pertempuran. Baik Kaisar Mo maupun Kaisar Fu tampak memiliki ekspresi serius di mata mereka. Mereka semua berusaha menghubungi Kaisar Abadi reinkarnasi segera, tetapi tak satu pun dari mereka berhasil menghubunginya. Reinkarnasi sudah tidak ada lagi di alam abadi, kata keduanya setelah saling bertukar pandang. Kaisar Ling juga menolak, meskipun aku telah menjanjikan banyak keuntungan kepadanya, kata Mo Huang dengan suara rendah. Kaisar Fu langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tahu bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Kaisar Mo adalah kunci untuk mengambil langkah itu. Di luar dugaan, Kaisar Ling bahkan menolak hal ini.
Namun, wajar jika dia menyelidiki masalah ini lebih dalam. Meskipun Yun Qingyan baru saja dipromosikan menjadi kaisar abadi, dia tetaplah seorang kaisar abadi. Sebagai seorang kaisar langit, bagaimana mungkin dia tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam? Jika Kaisar Mo bisa menjanjikan keuntungan, mengapa Kaisar Yun tidak bisa? Mo Huang, jangan buang waktu, panggil mereka semua. Yun Qingyan berkata langsung kepada Mo Huang. Mo Huang menyentuh hidungnya, cukup terkejut, dan berkata, kau sudah tahu sejak awal. Apakah kita perlu mengetahui ini lebih awal? Balas Yun Qingyan, masuk akal. Mo Huang berpikir sejenak dan setuju. Dengan kecerdasanmu, kau pasti bisa menebaknya. Jadi, jangan buang waktu, atau aku harus menyapa mereka satu persatu, kata Yun Qingyan dengan tidak sabar. Bahkan tanpa Kaisar Abadi Reinkarnasi dan Kaisar Roh. Di pihak Kaisar Mo, terdapat juga 4 Kaisar Abadi, Kaisar Fu, Kaisar Abadi Huoyan, Raja Binatang Void, dan Kaisar Kunpeng. Mo Huang sendiri memiliki kekuatan tempur yang setara dengan Kaisar Langit. Pergi dan sapa mereka satu persatu. Kaisar Yun, dari mana Anda berani mengatakan hal seperti itu? Kaisar Agung Kunpeng mendengus dingin di tempat. Meskipun sayapnya yang terputus tumbuh kembali melalui campur tangan ilahi, kebenciannya terhadap Yun Qingyan tetap tak berkurang. Fakta bahwa ratusan nyawa telah direnggut karena daging sayapnya akan selamanya menjadi noda pada reputasinya. Entah aku berbicara dengan nada seperti itu atau tidak, Kaisar Mo yang paling tahu, kata Yun Qingyan sambil melirik Kaisar Kunpeng. Mo Huang, apakah kamu benar? Yun Qingyan menatap Mo Huang lagi. Gerakan itu, tanya Mo Huang penuh teka-teki. Ya, Yun Qingyan mengangguk. Meskipun aku hampir lumpuh setelah gerakan itu, aku tidak punya pilihan. Kesedihan Dewa Angin adalah jurus ke-8 dari penjelasan sejati Kaisar Abadi. Namun, langkah ke-8 bukanlah akhir dari pemahaman sejati Kaisar Abadi, masih ada langkah ke-9 di atasnya. Namun, Yun Qingyan baru menggunakan bentuk ke-9 dari penjelasan sejati Kaisar Abadi sebanyak 2 kali sejauh ini. Salah satu momen itu adalah ketika dia menciptakan gerakan tersebut, dan momen lainnya adalah ketika dia kembali ke alam fana dan bertemu dengan binatang purba kekacauan. Alasan mengapa tingkat kultivasi Yun Qingyan turun lebih dari 60% adalah karena dia menggunakan jurus ini. Langkah itu memang sangat ampuh. Mo Huang berkata dengan mata penuh keseriusan, jika kau menggunakan jurus itu, ada kemungkinan 8 atau 9 dari 10 bahwa kita berlima akan mati karenanya. Setelah mendengar kata-kata Mo Huang, ekspresi Sukong, Huoyan, dan Kunpeng semuanya berubah drastis. Selain kartu truf itu, apakah Yun Qingyan punya kartu truf lain? Tanya ketiganya setelah saling bertukar pandang. Yun Qingyan memiliki kartu truf yang memungkinkannya untuk bertarung sampai mati dengan banyak orang lain. Namun, alasan mengapa mereka bertiga berani mendorong Yun Qingyan sampai ke titik ini adalah karena mereka telah menyiapkan rencana cadangan untuk melawan kartu truf Yun Qingyan. Namun, dilihat dari ucapan Mo Huang, Yun Qingyan tampaknya memiliki kartu truf lain yang disembunyikan. Dan ini bahkan bukan kartu truf kita untuk konfrontasi yang saling menghancurkan. Itu adalah kartu truf yang bisa membunuh kelima orang itu sekaligus. Membunuh kalian berlima saja tidak cukup bagiku, kata Yun Qingyan sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Lagi pula, jika aku membunuhmu, aku sendiri tidak akan diuntungkan. Ini akan memberi kesempatan kepada parasit-parasit licik itu untuk menuai keuntungan. Kaisar Mo mengangguk acuh tak acuh, kau benar. Apa yang kau lakukan tidak menguntungkan kita berdua. Hanya, Kaisar Mo menghela napas pelan, biaya untuk mengerahkan mereka terlalu tinggi. Aku masih berharap, ada cara yang lebih lembut untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana cara melakukannya dengan lembut? Tanya Yun Qingyan. Sebagai contoh, kau bisa bunuh diri, atau menyerah tanpa perlawanan, kata Mo Huang tanpa ragu. Meskipun kau mengkhianatiku, aku selalu menganggapmu sangat pintar, lebih pintar dari Fu Didu. Yun Qingyan menjawab dengan agak acuh tak acuh, tapi kali ini, aku sangat kecewa. Kau, yang seharusnya pintar, malah mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Apa yang kukatakan memang agak bodoh, kata Mo Huang sambil tertawa merendah. Tapi aku lebih memilih mengatakan hal-hal bodoh itu dulu daripada menyebut-nyebut orang-orang itu sekarang. Rencana Mo Huang telah mencapai titik ini, dia hanya selangkah lagi untuk memaksa Yun Qingyan menuju kematiannya. Bukan karena kemampuan bertarungnya yang superior. Sebaliknya, yang menjadi keunggulannya adalah kemampuannya untuk bertindak hati-hati dan merencanakan langkah demi langkah. Dia membayar harga yang mahal untuk ini, bermanuver di antara berbagai pihak, menuntut keuntungan dari masing-masing pihak sambil secara bersamaan menjanjikan keuntungan kepada mereka. Terus terang saja, tindakan Mo Huang tidak lebih dari tawar-menawar.
Tapi dia bukan satu-satunya orang pintar di dunia ini. Selain itu, barter tidak selalu berhasil. Terkadang, dia masih harus membayar harga yang sangat mahal. Sebagai contoh, biaya untuk memobilisasi orang-orang itu hampir tak tertahankan baginya. Dia tidak akan meminta mereka keluar secara langsung kecuali benar-benar diperlukan. Sungguh menjengkelkan ketika orang pintar melakukan hal-hal bodoh. Yun Qingyan menghela napas. Mereka tahu itu buang-buang waktu, tapi mereka tetap saja membuang waktu. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini, Mo Huang menghela napas, tetapi kemudian menambahkan, untungnya, sekarang aku berada di atas angin. Itu benar, kata Yun Qingyan. Meskipun aku sebenarnya tidak ingin membuang waktuku bersamamu, aku tidak punya pilihan selain membuang waktuku bersamamu. Setelah mengatakan ini, Yun Qingyan segera menyerang Sukong, Huoyan, dan Kunpeng. Mo Huang bermaksud bahwa jika mereka bertarung sekarang, Yun Qingyan mungkin akan dikalahkan tanpa perlu mengerahkan orang-orang itu. Sebelum orang-orang itu keluar, Yun Qingyan enggan menggunakan bentuk ke-9 dari solusi sejati Kaisar Abadi. Lagi pula, begitu dia menggunakannya, yang tersisa baginya hanyalah orang lain yang menuai manfaatnya. Mo Huang, mengapa kau tidak menjelaskan dirimu dengan jelas? Tanya Kaisar Fu sambil menatap Mo Huang. Oh, Kaisar Mo menatap Kaisar Fu. Jika kau memberi tahu Yun Qingyan secara langsung siapa yang kau undang, dia akan menerima takdirnya, kata Kaisar Fu. Sepertinya kau juga tahu banyak. Mo Huang tersenyum kecut. Di dunia ini, Yun Qingyan bukanlah satu-satunya yang memahami dirimu, kata Kaisar Fu. Itu benar. Kaisar Mo mengangguk. Yun Di tetaplah kakakku. Meskipun takdirnya sudah ditentukan, aku tetap tidak ingin melihatnya menerima takdirnya. Melihat Yun Qingyan yang terlibat dalam pertarungan sengit dengan ketiga Kaisar Abadi, Mo Huang berkata, kuharap dia mati dalam pertempuran. Atau lebih tepatnya, mati sambil berdiri. Pertempuran antara Yun Qingyan dan ketiga Kaisar sangat sengit. Sesekali, api yang surgawi dan api inti bumi teratai biru akan menyerang secara tak terduga, menyebabkan ketiga Kaisar mengalami luka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Bab 1800, Si Gila Yun Qingyan. Kaisar Fu tidak membantah perkataan Kaisar Mo. Meskipun kata-kata Mo Huang terdengar memiliki banyak kekurangan. Sebagai contoh, niat awal Mo Huang jelas adalah untuk membuat Yun Qingyan menyerah dan bahkan bunuh diri. Namun Kaisar Mo juga mengatakan bahwa ia berharap Yun Qingyan akan mati dalam pertempuran, atau mati dalam posisi berdiri. Jika Kaisar Mo benar-benar ingin Yun Qingyan mati dalam pertempuran, atau lebih tepatnya, mati dalam posisi berdiri, seharusnya dia tidak menyarankan agar Yun Qingyan menyerah atau bunuh diri. Namun ironisnya, Bodhisattva lumpur menyetujui pernyataan Kaisar Mo. Dapat dikatakan bahwa hanya orang-orang yang benar-benar cerdas yang dapat memahami pemikiran orang-orang cerdas lainnya. Setelah 2 jam pertempuran sengit, tubuh Yun Qingyan sudah berlumuran darah. Ketiga Kaisar Abadi itu juga menderita luka serius. Namun, mereka memiliki keunggulan alami dibandingkan Yun Qingyan, seberapa parah pun luka yang mereka derita, takdir akan selalu campur tangan untuk menyembuhkan mereka. Jika perang berlarut-larut terlalu lama, hanya masalah waktu sebelum Yun Qingyan kelelahan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Setelah ketiga kaisar disembuhkan oleh campur tangan ilahi, tingkat kultivasi mereka tampaknya malah menurun. Serangan yang ditujukan kepada Yun Qingyan semuanya menjadi lemah dan tidak berdaya. Yun Qingyan, yang terluka parah, tampaknya mengabaikan kelonggaran ketiga kaisar tersebut. Keempatnya bertarung dengan ringan, dan Yun Qingyan bahkan punya waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Batu api, kekosongan, Kunpeng tidak lagi berani menekan Kaisar Awan, kata Kaisar Fu. Mereka mungkin agak bodoh, tapi mereka juga veteran berpengalaman, timpal Mo Huang dari samping. Meskipun Yun Qingyan menderita pukulan berat, dia belum menyerah. Jika ketiganya terus maju pada titik ini, mereka hanya akan memaksa Yun Qingyan untuk bertarung mati-matian. Belum lama ini, Kaisar Mo baru saja mengakui kepada mereka bahwa Yun Qingyan memiliki kartu truf yang mampu membunuh mereka. Pada titik ini, mereka tentu saja tidak akan mendorong Yun Qingyan sampai ke titik itu. Kaisar Mo, Kaisar Fu, apakah kalian berencana menunggu sampai Kaisar Yun pulih dari luka-lukanya? Huoyan, Sukong, dan Kunpeng semuanya menatap Mo Huang dan Fudi secara bersamaan. Aku akan pergi ke sana, kata Fudi, dan sosoknya langsung muncul di samping Huoyan dan 2 orang lainnya. Adapun Kaisar Mo, dia masih termasuk di antara anggota klan dan bawahan Yun Qingyan. Orang-orang ini adalah kartu truf mereka dalam mengendalikan Yun Qingyan. Jika mereka diselamatkan, maka Yun Qingyan akan bebas berkeliaran di dunia. Kaisar Fu. Yun Qingyan menatap Kaisar Fu dan berkata, bahkan Anda berniat membuang waktu Anda dengan Kaisar Mo.
Aku tidak punya pilihan selain menemanimu, kata Kaisar Fu sambil sedikit menggelengkan kepalanya. Saya lelah dengan pertempuran yang tidak membuahkan hasil, kata Yun Qingyan. Namun kau tidak punya pilihan selain bertarung, inisiatif ada di tangan Kaisar Mo, kata Kaisar Fu. Hingga hari ini, Kaisar Mo tidak pernah menyakiti sehelai rambut pun di kepala rakyatmu, dan tidak pernah menyentuh satu pun bawahanmu. Satu-satunya permintaan Mo Huang adalah agar kau bertarung sampai akhir. Tidakkah kau pikir kau seharusnya menurutinya? Jika bukan karena mereka, mengingat kepribadianku, aku pasti sudah binasa bersama kalian semua, kata Yun Qingyan, nadanya tenang, tetapi kilatan membunuh terpancar di matanya. Lagi pula, kalian semua akan mati, sementara aku akan selamat. Seandainya Yun Qingyan tidak linsi biaya dan melepaskan bentuk kesembilan dari pemahaman sejati Kaisar Abadi. Baginya, hasil terburuk adalah penurunan lebih lanjut pada tingkat kultivasinya. Selanjutnya, ia bersembunyi di Menara Hunyuan dan berkultivasi selama ribuan tahun lagi. Tapi bukankah kau ragu untuk bertindak karena takut membahayakan orang yang tidak bersalah? Tanya Kaisar Fu. Lalu kenapa? Kesabaran Yun Qingyan mulai menipis. Jika anggota klan atau bawahanku benar-benar menderita kerugian karena ini, aku jamin semua orang di seluruh alam abadi yang berhubungan denganmu akan ikut terkubur bersama mereka. Kau, Kaisar Fu, mungkin tampak sendirian, tetapi siapa di seluruh alam abadi yang tidak tahu bahwa kau memiliki klan batu di belakangmu? Alis Kaisar Fu berkerut tanpa sadar. Apakah kau mengancamku? Ini bukan ancaman, melainkan pernyataan fakta, kata Yun Qingyan. Meskipun aku membenci melakukan hal-hal yang akan melibatkan seluruh klan, jika bahkan orang-orangku sendiri terancam, maka semua prinsip itu bisa pergi ke neraka. Begitu Yun Qingyan selesai berbicara, sebuah klon muncul dan menyerang Kaisar Fu. Gemuruh. Tabrakan tiba-tiba itu melepaskan gelombang kejut yang mengerikan, dan Yun Qingyan menggunakan mata gelombang kejut itu untuk langsung melepaskan kesedihan Dewa Angin. Kaisar Fu terlempar ke ujung terjauh langit berbintang oleh tragedi Dewa Angin dalam satu kali pertempuran. Dan dia menderita luka yang cukup parah. Yun Qingyan tidak mengejar, melainkan menatap Mo Huang, jangan buang-buang waktu, tunjukkan kartu-kartumu. Tatapan Yun Qingyan juga tertuju pada kakek, paman, sepupu, dan orang-orang lain di belakang Mo Huang. Jangan khawatir, bahkan jika langit runtuh, aku, Yun Qingyan, akan menahannya untukmu. Kata Yun Qingyan dengan suara rendah. Hahaha, ya Ner, kita semua sudah cukup hidup. Semua orang pada akhirnya akan mati. Silakan saja, paling buruk, kau hanya akan mati. Kakek Yun Qingyan adalah orang pertama yang tertawa. Paman Yunhan dan sepupu Yun Xuan juga tertawa terbahak-bahak. Ayah kakek benar, paling buruk hanya kematian. Ya Ner Kakayan, lakukan saja, jangan khawatirkan kami. Pemimpin sekte, jangan khawatirkan kami, berjuanglah dengan segenap kekuatanmu. Paling buruk, kita semua akan binasa bersama. Benar sekali, ketua sekte. Jika sesuatu terjadi pada kita, sebaiknya kau bawa beberapa orang lagi bersamamu. Pemimpin sekte, bajingan-bajingan ini, apakah mereka juga punya anggota klan dan teman? Kirim mereka semua ke sini untuk dikuburkan bersama kami. Mati demi pemimpin sekte kami, demi keluarga Yun, kami tidak menyesal, hahaha. Benar sekali, kami tidak menyesal telah mati, hahaha. Tawa pun meledak. Setiap tawa mengandung sedikit melankoli, namun juga sentuhan kegembiraan yang tulus. Mata Yun Qingyan tanpa sadar memerah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Jangan khawatir, bahkan jika kau benar-benar mati, aku, Yun Qingyan, akan membalikkan waktu untuk menghidupkanmu kembali. Yun Qingyan menatap mereka dan berkata, aku bersumpah. Melihat itu, Mo Huang menghela napas pelan, saudaraku, mengapa kau melakukan ini? Aku hanya ingin kau mati dengan bermartabat, tetapi kau telah berulang kali mengkhianati niat baikku. Mati dengan bermartabat, hahaha. Mendengar itu, Yun Qingyan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan terpancar dari Yun Qingyan. Dengung. Pada saat ini, pedang ilahi pembunuh surga bergetar terus-menerus, seolah-olah merasakan rencana Yun Qingyan selanjutnya. Dia ingin bersenang-senang dengan Yun Qingyan. Yakinlah, suatu hari nanti aku akan membalikkan waktu dan membangkitkan kalian semua. Sambil memegang pedang ilahi pembunuh langit, Yun Qingyan memancarkan gelombang niat membunuh yang dahsyat. Ekspresi Kaisar Mo dan Kaisar Fu berubah drastis. Kata-kata Yun Qingyan sudah mengisyaratkan bahwa dia akan menggunakan jurus itu. Kaisar Fu, Kaisar Mo, Huoyan, Void, Kunpeng. Tatapan Yun Qingyan menyapu kelima orang itu satu per satu. Setelah kalian mati, aku tidak akan melepaskan siapapun di seluruh surga dan berbagai alam yang terhubung dengan kalian.